Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini datang dari Wawa aku yang bernama Adinda dari Jepara. Halo Adinda, halo Jepara, apa kabar kalian? Jadi sebelum aku masuk ke cerita intinya nih Wak ya, si Adinda ini bilang kalau memang sebenarnya dia ini waktu kecil tumpul tuh kayak nggak sensitif dengan hal-hal gaib gitulah sama kayak aku. Sampai akhirnya pas dia SMP dan mondok di asrama, dia ini pernah mimpi didatangin oleh orang yang mengaku kakaknya. Nah di saat itu si Adinda ini heran kan, karena Adinda ini anak pertama Wak, sejak kapan dia punya kakak gitu. Ternyata setelah ditanya sama ibunya, dulu sebelum ada Adinda, ibunya ini pernah hamil 4 bulan dan keguguran. Nah semenjak didatangi kakaknya inilah Wak, si Adinda ini mulai peka terhadap hal-hal gaib, makin tajam gitu dia udah mulai bisa nih ngelihat secara langsung bentuk mereka yang begitu seram, dan bahkan pernah mengikuti Adinda ke rumah. Nah kisah yang bakal aku ceritain sekarang ini adalah tentang sosok yang ngikutin Adinda ini Wak. Jadi tahun kemarin itu Wak, Adinda ini baru pulang dari kampusnya. Dia pulang pas maghrib memang, dan rencananya mau melanjutkan mengerjakan tugas kuliahnya di kamar. Nah Adinda ini Wak tinggal sama orang tuanya ya, bukan ngekos. Dan di rumah ini pun ada adeknya Wak ya, 2 beradik mereka ini. Nah lanjut lagi, sekitar jam 10 malam waktu lagi ngerjain tugas itu Adinda lapar, mau makan. Nah karena nggak ada makanan pada saat itu di rumahnya Wak, dia pun keluar rumah lah dan jalan ke warung di dekat rumahnya yang memang masih buka pada saat itu, buat cari makanan atau mie instan aja lah buat ganjel perut ya kan. Nah waktu mau jalan ke warung itu ada pertigaan. Nah pertigaan gang tempat tinggal Adinda ini emang agak seram Wak, karena memang lokasinya ini berada di dekat bekas rumah yang memang udah dibongkar dan masih tersisa sumur, yang di sampingnya ada pohon rambutan Wak, dan posisi daun-daun pohon rambutan ini memayungi jalanan gitu. Kebayang ya. Nah karena rumah tersebut udah nggak ada kan, udah dibongkar tuh, jadi lahannya pada saat itu udah dijadikan kayak kebun pepaya gitu. Nah awalnya pas Adinda lewat gang tersebut buat ke warung ya, dia belum ngerasain apa-apa nih. Tapi Wak pas udah mau balik nih, mau belok ke gang itu, Adinda ini tiba-tiba aja ngerasa kayak ada yang manggil dia gitu. Adinda. Nah pada saat itu si Dinda ini mikir kalau orang warung atau penjaga warung yang lagi manggil dia kan. Dia tengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa Wak, bahkan warungnya pun udah mulai mau tutup. Nah udahlah kan, dia lanjut jalan lagi nih. Kemudian pas udah masuk gang dan tepat di bawah pohon rambutan itu Wak, Adinda ini ngerasa kalau cincinnya hilang. Lepas aja gitu dari tangannya entah kemana, dicari lah sama dia kan. Pokoknya cincinnya harus ketemu, karena cincin itu tuh cincin kembaran dia sama sahabatnya, jadi kayak tanda best friend lah gitu. Dicari-cari gitu ke tanah kan, sampai turun ke selokan Wak. Bahkan dia pun sempat nyingkap daun-daun kering tuh. Siapa tahu ketendang sama dia ke bawahnya ya kan, berani kali pula ya Allah. Dari cari terus sama dia nggak ketemu kan Wak. Setelah sekitar 15 menit lah si Adinda ini nyari-nyari, dia istirahat bentar, capek, pinggangnya pegal, udah ngebungkuk-bungkuk dari tadi kan nyari si cincin itu, sampai keringetan dia itu Wak. Nah di saat si Adinda ini ngelap keringat di dahinya, tiba-tiba dia ngerasain ada dingin logam di dahinya. Jadi kan dia nyeka keringat di dahi itu Wak pakai tangan kan, ada kerasa kayak dingin-dingin logam. Waktu dia tengok ke arah tangannya, ternyata cincinnya masih ada di jari dia. Lah mikir ya kan, lah terus aku dari tadi bungkuk-bungkuk sampai turun-turun ke selokan ini ngapain? Ternyata cincinnya ada di tangannya. Tadi dia tahu persis kalau cincin tuh hilang gitu Wak. Dah nyawanya. Sampai sekitar ya beberapa detik lah itu si Adinda sempat marah-marah sendiri kan, nyalahin diri dia sendiri. Kok bisa hilang kau? Apa aku yang salah tengok? Tapi aku yakin kali tadi nggak ada di jari aku. Nah pas inilah Wak, dia mulai ngalamin hal aneh selanjutnya. Karena tiba-tiba aja ada tetesan air dari atas ya, kayak tetesan air hujan yang paling kecil lah gitu Wak, dilap mukanya kalau dia basah kan. Waktu dia julurin tangannya ke depan, kayak nadahin tangannya nih, dia nggak ngerasa kalau hujan turun, tapi muka sama rambutnya udah basah Wak, macam hujan ada di atas kepala dia aja nih. Nah tangannya ditadahinnya nggak ada setetes air pun, jangankan tetesan air Wak, embusan angin dingin pun nggak ada gitu. Disitulah si Dinda udah mulai was-was kan, ditengoknya lah kira ke atas pohon. Dan kalian tahu apa yang dia lihat Wak? Adinda lihat ada sosok mbak-mbak, bajunya putih lusuh Wak, ada bercak darah itu. Lagi bergelantungan dengan kepala di bawah dan rambutnya itu menjulur ke bawah. Kalian tahu kan? Jadi kayak kelelawar. Kepala di bawah tanpa tangan tapi Wak, kayak kelelawar bergelantungan. Wajah si mbak-mbak itu pucat Wak, kebiruan. Bahkan mata sebelah kanan itu kayak mengeluarkan darah dan berbau anyir. Si Mbak Kunti yang bergelantungan itu ngapain ya? Senyum dia ke arahnya siapa itu? Si Adinda. Dia senyum ya kan, rambutnya yang basah nih tetap mengeluarkan angin air. Terus ngapain dia? Dia bayun-ayun pelan itu Wak, ngayun-ngayun, nggak ada tangan, nggak ngayun-ngayun deh. Sambil bilang apa? Hai manis, pinjam selimutnya dong. Bisa nggak kalian bayangin? Ada bukan? Hai manis. Aduh ya Allah, bayangin ya Allah, maafin aku. Kalian bayangin aja takut kan, apalagi si Adinda langsung lemas dia Wak, mau nangis tapi nggak bisa, lari juga udah nggak bisa, lemas kali kaki ya, mau teriak pun nggak ada tenaga Wak, nggak ada tenaga. Dia cuma bisa apa ya, jalan sempoyongan gitu pelan-pelan sampai ke rumah Wak.
Bahkan buat ngomong salam masuk rumah aku udah nggak sanggup lagi si Adinda nih. Nah dah lah ya, sampai dia di rumah, dia langsung masuk kamar, dia duduk diam bentar kan, minum dia bentar. Nah dia mulai nih nenangin diri dia kan. Setelah udah mulai tenang, kan dia ada beli mie instan tuh. Pergilah dia nih masak mie. Udah selesai masak, dia balik lagi ke kamarnya, duduk di meja belajarnya ya kan. Karena memang ada tugas yang harus dikerjakan ini. Nah posisi meja belajar Adinda ini Wak bersebelahan sama pintu yang lagi kebuka gitu. Nah saat itu udah sekitar jam 23.48. Nah waktu itu Adinda nengok adik dia kebangun, terus jalan ke kamar mandi. Adinda nengok itu ya udah dia lanjut makan mie dia kan sambil dia ngedit tugasnya lah gitu. Sesekali dia tengok lagi ke adik ya kan, adiknya yang lagi di kamar mandi itu udah keluar belum, kayak gitulah ngecek biasa. Nah pas si Adinda udah selesai makan Wak, tiba-tiba adiknya manggil Adinda dengan keras, "Mbak!" Katanya, "Kau liatin apa sih? Aku mau minta mie kau dikit aja udah kau habisin, ya Allah pelit kali," kata adek. Nah di situ kaget lah si Adinda lah. "Loh, kapan adek aku sampai di kamar aku ini? Bukannya tadi kau ke kamar mandi? Kok cepat kali? Perasaan tadi kau tunggu-tunggu kau keluar dari kamar mandi, kok udah di samping aku aja kau. Kapan kau kesini dek?" Katanya kan adeknya jawab, "Dari tadi mbak, waktu aku bangun tidur aku cium mie kau, enak kali aku samperin kau. Tapi mbak ngapain malah ngadep terus ke arah belakang kamar mandi?" Kata, "Aku panggil-panggil kau malah sok-sokan gak dengar kau ya pelit kali. Padahal aku tepuk-tepuk kau mbak untuk minta mie instan kau, aku mau ngerasa lapar juga aku. Kau lihat apa?" Kata adeknya. Terkejut lah si Adinda kan. "Hah? Aku dari tadi di kamar loh. Kalau ini kata adeknya terus tadi ke kamar mandi siapa?" Dan kalau adeknya memang dari tadi di samping dia, kok dia nggak bisa ngelihat apapun. Jangankan lihat Wak, denger aja enggak. Dan terus yang dilihat adeknya ngadep ke arah belakang kamar mandi itu siapa? Jadi adeknya si Dinda ini ngelihat Dinda lagi ngadep pintu kamar mandi ya kan. Kesian ke bulu adeknya nak minta makan, mbak dia ngadep ke kamar mandi. Padahal si Dinda jelas dia lagi makan lahap aja itu Wak di depan laptop dia. Jadi kayak ada dua setan gitu nggak sih? Adinda nengok adek ke kamar mandi padahal adek di sebelah dia. Adeknya nengok si Dinda pergi ke kamar mandi padahal Dinda ada di meja belajar dia kan. Nah di saat itu Adinda milih buat diam aja daripada adek takut ya kan. Dibilangnya lah kadek, "Udahlah, nggak tahu mbak tadi ngapain ya," kata. "Udah sana balik tidur, nanti kok susah pula bangun subuh. Tidur sana," katanya kan. "Dah lah balik lah adek naik ke kamar kesian lah aku nggak dapat mie rebus kan, enak kali padahal itu." Dah Adinda pun ya epicnya dia tetap ngelanjutin tugasnya Wak. Kalau aku tinggal itu tetap dia lanjutkan deadline mungkin. Di keheningan malam itu cuma ada suara keyboardnya si Adinda aja. Dah, sampai jam 1, 2, 3 pagi Wak, tugas Adinda pun hampir selesai. Tinggal kurang bab kesimpulan sama penutup aja kan. Nah karena tugas tersebut memang harus dikumpulkan sesegera mungkin, jadi mau gak mau malam itu Adinda ini harus menyelesaikan tugasnya. Nah gak lama sekitar itu jam 1.43 pagi Adinda ini udah mulai ngantuk kan. Akhirnya pergi dia ke dapur, dia bikin kopi hitam nih biar melek matanya. Gak lama dia bikin kopi tuh, cuma beberapa menit lah, bahkan gak sampai 5 menit. Dah dari dapur dia balik lagi ke kamar. Nah pas lagi naruh kopi di atas meja belajar itu, kalian tahu, langsung nangis seketika si Adinda ini Wak, nangis dia kejar. Nah kenapa dia nangis Nat? Jadi Wak, aduh ya Allah nyeseknya, file Microsoft Word-nya si Adinda ini, tugasnya si Adinda itu bersih, nggak tersisa. Dicoba itu kan Ctrl Z kan untuk nge-undo gitu nggak muncul tulisan Adinda yang udah sepanjang tadi tuh. Bahkan judul dokumen Microsoft Word-nya itu juga tidak bertuliskan judul tugasnya, hanya bertuliskan dokumen. Kalian tahu kan yang Ctrl New File New Microsoft Word baru dibuka, kayak gitu. Gimana nggak nangis kejar si kawan ini Wak? Tugas tuh udah harus segera dikumpulkan. Dia udah jungkir balik semalaman ngerjain tugasnya, malah diisengin kayak gitu. Kamar dia nih kosong Wak, pintu depan terkunci, bahkan kamar-kamar lain pun ketutup. Kalaupun ada orang dia pasti akan tahu karena kamar dia ini selurus sama dapur. Dan dia juga lihat kok laptop itu masih hidup gitu Disitulah si Adinda ini pun berasumsi bahwa mbak-mbak yang bergelantungan tadi lah yang udah ngapus file tugas dia ini. Gak lucu mbak kau, aku bayangin tuh gimana nyesek, udah capek-capek bikin skrip ke Kontrol Adel sama dia, kurang aja. Di situ mau nggak mau ya Adinda harus ngulang lagi lah tugasnya dari awal kan Wak ya. Udah nih, udah dimulai lah lagi dengan kantuk-kantuk itu dan masih menangis dia kan. Nah sekitar 10 menit si Adinda nih mulai ngerjain tugasnya lagi Wak. Tiba-tiba ada yang manggil dia, Mbak, kata, "Dingin," dengan suara yang lirih gitu. Kok aku merinding ya? Waktu dengar itu si Adinda pun merinding juga Wak. Karena kalau keluarga dia yang manggil pun pintu kamar tuh ketutup semua, nggak ada yang kebuka. Jadi nggak mungkin kan dia bisa dengar suara itu Dan dia yakin itu bukan suara adeknya, bukan suara ibunya, apalagi suara bapaknya. Nah terus setelah itu jendela kamar Adinda tuh tiba-tiba diketok 1 kali, tok gitu. Dan dilanjutkan setelah beberapa detik sebanyak 4-5 kali ketukan. Nah, karena penasaran kan si Adinda, dia cobalah lihat keluar. Kali aja mungkin maling. Berani kali kok Dinda. Terus pas si Dinda buka ordennya Wak, ternyata dia ngeliat Mbak Kunti tadi itu yang dia lihat di pertigaan gang. Ternyata Mbak Kunti itu ngikutin Adinda ke rumah Wak, dengan posisi yang sama, ngegelantung terbalik ini kepala di bawah kaki di atas, dengan suara tetesan air.
gitu. Dan sambil berkata, "Mbak, dingin." Dia dengar kayak gitu, dia nengok kayak gitu, langsunglah ditutupnya lagi horden sama si Adinda ini kan. Dan dia balik lagi ke kursi belajarnya. Wah, aku udah cabut itu ke kamar mak bapak aku. Dia terus tuh berdoa ayat kursi ayat pendek semua lah pokok dibaca sama dia. Pokoknya si Dinda ini mencoba memfokuskan pikirannya untuk bisa menyelesaikan tugasnya ini ha. Itu waktu lagi doa, wah, suara tuh tetap masih ada. Suara tetes air sama suara si cewek itu, "Mbak, dingin," masih ada. Dia coba lah nggak menghiraukan suara itu kan. Itu suaranya masih jelas, wah. Makin digedein doanya makin jelas itu suara. Terus yang epicnya lagi si Kunti ini bukan bilang dingin lagi, dia bilang apa? "Mbak, dingin, minta selimut." Suara gesekan kain pakai tanah lagi tuh, kayak mau disamperin ya si Dinda ini, tetap nggak dihiraukan sama si Dinda. Dia baca doa aja terus kan. Intinya dia ini harus tetap nyelesain tugasnya. Tetap dia nahan rasa merindingnya tuh ya. Sampai akhirnya terdengar suara azan subuh. Udah sampai azan nih, Wak. Gak lama setelah azan berhenti, ibunya Adinda pun bangunlah buat sholat kan. Dan memang mau ke kamar mandi buat uduk. Nah, jadi posisi pintu kamar Adinda ini kan kebuka, Wak. Dan posisi meja belajarnya kan dekat sama pintu kan. Ini pintu nih meja belajarnya. Nah, berhadapan dengan meja belajar tuh ada kasur dengan kelambu putih itulah yang ngelilingin kasur kan. Jadi barang-barang yang ada di atas kasur Dinda tuh bisa terlihat tapi agak buram kan karena kelambu itu kan. Jadi si Adinda ini duduk memunggungi kasur ya, Wak, ya, kebayang. Nah, di saat itu, Wak, ibunya yang lihat si Adinda ini masih terjaga, dia cuma bilang, "Mbak, sholat dulu, nanti dilanjutkan lagi." Sekalian itu temannya juga disuruh sholat subuh. Nah, pada saat ibunya selesai ngomong ini, Adinda cuma bilang, "Ya, Bu." Tapi kok ada ucapan yang aneh dari mama aku ya. Teman siapa? Aku dewean di kamar gue. Teman siapa? Kata dia tengok ke belakang, Wak. Gak ada siapa-siapa. Langsung dia tanya sama mamanya, "Teman siapa, Bu?" Ibunya pun bilang, "Tadi loh itu yang di kasur sambil duduk megang kaki terus selimutan kayak orang kedinginan, Nak." Nah, Dinda yang kaget dulu. "Gak ada, Bu. Aku dari tadi sendirian di kamar ini. Teman siapa?" Nah, ibunya pun jadi ikutan kaget kan sambil bilang, "Lah, yang tadi di kasur tuh loh, Ndok. Siapa lagi kalau bukan teman kamu?" Kata Adinda bilang, "Wah, enggak, iya ini tadi di luar udah masuk ke dalam kau ya." Nah, langsung dia pergi ambil wuduk buat sholat kan, Wak. Ya udah ambil wuduk, dia masuk kamar sholat si Adinda. Nah, tugas sudah selesai, sholat udah, dia pengen tidur. Nah, pas si Dinda nih naik kasur, Wak, kagetnya si Dinda karena apa? Kasur, selimut, bantal, bahkan boneka-boneka yang ada di atas kasur itu basah semuanya. Cuma guling aja yang kering, Wak, karena posisinya jatuh dari kasur. Ini yang jatuhin guling ini pun dia nggak tahu siapa. Tanpa pikir panjang lagi kan, ya Dinda udah bisa nebak lah pelakunya siapa kan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti tadi. Nah, di sini nih, Wak, dah Adinda pun akhirnya ngeliat nih ke sekitaran kamarnya. Agak takut nih kan. Nah, di saat itulah, Wak, si Dinda ngeliat ke atas dan dia melihat lagi si Mbak Kunti itu lagi bergelantungan dengan posisi yang sama di langit-langit kamarnya Adinda. Tapi kali ini, Wak, dengan wajah yang berlumuran darah dan wajah yang sengaja diperlihatkan sambil berkata lirih apa? "Dingin, Mbak. Sini peluk." Ada, ya Allah. Sambil berayun-ayun pelan gitu, Wak, dan tersenyum sambil mengeluarkan tangan dia nih ingin meluk si Adinda. "Sini, Mbak." Gitu. Adinda deh kok itu langsung teriak, dia lari ke kamar mama ya. Dia nggak peduli lagi laptopnya, ku hapus lah itu. Nangis si Adinda di kamar mamanya, Wak. Kalian bayangkan jadi si Adinda lagi di kamar selesai sholat ini ya, mau tidur, seharian kalian capek ngerjain tugas, tiba-tiba mau dipeluk kalian sama si Kunti. Seminggu, Wak, si Adinda nggak berani lagi balik ke kamar. Bahkan buat ngambil baju sama handphonenya aja atau barang-barang di kamarnya dia minta tolong, "Pak, tolong ambilkan di kamar, aku nggak mau lagi balik ke kamar itu." Ya Allah ya Rabbi. Wah, ini kalau tugasku nggak dapat nilai A nih, Adinda, aku yang nyesek ya. Cincin kau sempat hilang, masuk kau ke selokan ya kan, ditengokin kau kayak gitu. Tugas kau sempat dihapus, udah mana aku mau dipeluk lagi kan. Nggak A nilaimu, aku yang nyesek, sumpah.